Salam dan bahagia. Saya Reni Estiningsih, CGP Angkatan 7 dari SMK Kristen Bisnis Manajemen Salatiga. Video ini berisi tentang koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif. Disiplin positif adalah cara untuk menanamkan kedisiplinan pada murid yang didasarkan pada motivasi diri atau kesadaran diri akan nilai-nilai kebajikan dalam diri seseorang tanpa mengharap pujian atau untuk menghindari hukuman. Motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, dan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari hukuman dan untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain adalah motivasi yang berasal dari eksternal, yang hanya akan bertahan dalam jangka pendek dan sering menimbulkan dampak negatif, misalnya sakit hati, dendam, atau identitas gagal. Sedangkan motivasi yang didasarkan pada keinginan untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang adalah motivasi intrinsik yang akan bertahan dalam jangka panjang. Motivasi intrinsik ini akan mendorong siswa untuk bertanggung jawab, dapat mengontrol perilakunya sendiri. Seorang pendidik harus mendorong muridnya untuk dapat berperilaku berdasarkan motivasi intrinsik, agar murid dapat mengikuti kesepakatan yang ada dengan kontrol dari dalam diri murid sendiri, bukan hanya sekedar ingin terhindar dari hukuman atau mengejar penghargaan dari orang lain. Posisi kontrol restitusi. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Posisi manajer. Sebagai posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid. Murid diberi kesempatan untuk bertanggung jawab terhadap perilakunya, mendukung murid menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, dan pada akhirnya murid dapat menjadi manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas berhasil. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat oleh guru dan murid dan disepakati bersama-sama untuk dilakukan bersama-sama pula. Keyakinan kelas yang disusun guru dan murid akan menjadi keyakinan sekolah. 3 tahapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hubungan keterkaitan budaya positif dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun murid mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat.
Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaboratif antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang sudah disepakati dan dijalani oleh seluruh warga sekolah. Salah satu perubahan yang diinginkan oleh guru sesuai dengan visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif agar terwujud ekosistem sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan prakarsa perubahan dengan tahapan bab jam. Refleksi. Saya sudah memahami konsep-konsep inti pada modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah saat belajar tentang motivasi perilaku manusia. Ternyata pemberian penghargaan yang berlebihan juga dapat berdampak kurang bagus. Karena dengan penghargaan berlebihan, maka motivasi intrinsik tidak akan muncul dengan kuat, sehingga kemandirian dan tanggung jawab anak tidak muncul juga. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah, sebagai pendidik seharusnya kita mengambil posisi sebagai manajer, sedangkan biasanya saya berperan sebagai teman atau penghukum. Dalam menyelesaikan masalah, menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Saat saya bertugas piket gerbang dan ada siswa yang datang terlambat, biasanya saya akan mengambil posisi sebagai penghukum. Tetapi saya mencoba menerapkan segitiga restitusi dengan menstabilkan tindakan, memvalidasi tindakan, dan menanyakan keyakinan. Dan ternyata siswa yang terlambat tersebut dengan senang hati dapat mengikuti pembelajaran selanjutnya, dan keesokan harinya sudah tidak terlambat lagi. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Hal yang sudah baik adalah sudah muncul budaya positif yang berdasarkan pada motivasi intrinsik. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, biasanya saya mengambil posisi kontrol penghukum atau sebagai teman. Perasaan saya saat itu jengkel, marah, dan negatif terhadap siswa. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha konsisten untuk mengambil posisi sebagai manajer. Dan perasaan saya saat ini bahagia karena lebih dekat dengan murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya sudah menerapkan restitusi, namun hanya sampai tahap menstabilkan tindakan, yaitu ketika saya mengambil posisi kontrol sebagai teman. Supaya budaya positif lebih efektif terwujud dalam diri anak, ada baiknya dilakukan kolaborasi dengan orang tua murid agar tercipta sinergi antara lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.